Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala senak, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah setelah kami seharian dalam kegiatan pekerjaan kami. Namun demikian hati kami sangat merindu untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Ya Tuhan, kiranya tetap menolong, menguasai hati kami, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Demikian pula acara ibadah PA pada sore malam hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu semua, hamba-Mu yang memainkan musik, yang memuji Engkau Tuhan, yang terkait dengan pelayanan ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Kira Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan memberikan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita untuk kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji Tuhan, dan kita akan melakukan pujian, saudaraku. Judulnya Tiap Langkahku. Saya belum menemukan di buku Pesalu ini atau di NR, saudaraku, tapi saya rasa semua sudah hafal pujian ini, sebab ini tidak asing buat kita. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, ya hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku
Tuhan yang tinggi, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Rumah Bapa surga yang bakar. Inilah langkah-langkah kehidupan kita, saudara sekalian. Langkah kehidupan kita ada tujuan yang pasti, yaitu sampai di rumah Bapa di surga yang kekal yang bakal. Inilah yang harus kita di hari-hari ini. Suatu langkah-langkah kita ini sangat menentukan apa yang harus akan kita capai di kemudian hari. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan ujian dalam buku NR, saku NR 348, NR 348, Allah Roh Kudus, NR 348. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celitkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celitkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang patut disembah, yang patut dipuji dan dimuliakan, dan kuduslah Engkau, kudus Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, boleh mengkuduskan Engkau. Itu sebabnya Tuhan juga kuduskan hati kami di saat kami, khususnya dalam kami mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu benar, firman-Mu kudus, dan firman-Mu sempurna. Benarkan kami, kuduskan kami, sucikan hati kami, supaya kami semua boleh berlayak untuk menerima firman-Mu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong kami, membuka hati kami Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh Engkau Tuhan yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba teringat gereja-gereja-Mu dimanapun saat ini berada dan bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama seperti apa yang juga kami lakukan. Dan Tuhan berkati terutama dengan firman Allah dan urapan Roh Kudus dan kasih-Mu, supaya gereja-Mu, anak-anak-Mu dalam kelimpahan di masa-masa yang sulit di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada gereja-gereja-Mu, kepada hamba-hamba Tuhan semua. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh nyata firman-Mu ini menjadi suatu jawaban dalam setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, dan mereka juga beribadah kepadamu Tuhan, khususnya mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memberikan hati yang rindu kepada mereka semua untuk merindukan perkataan-Mu. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jika sore hari ini kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah PA ini, suatu pendalaman Alkitab PA yang disertakan dengan perjamuan suci. Suatu ini betul-betul kemurahan Tuhan. Kita sangat merindukan untuk supaya ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, 3 macam ibadah inilah yang Tuhan sediakan kepada kita, untuk kita belajar untuk menekuninya. Ya, kita belajar untuk menekuninya, dan sampai sewaktu-waktu ibadah-ibadah yang kita tekuni ini menjadi permanen, tersimpan, ya, tersimpan dalam hati kita, tersimpan dalam tabut perjanjian, suatu, ya, ibadah PA yang semacam ini kita tekuni. Kalau kita tekuni, suatu, maka sewaktu-waktu PA ini, suatu yang disertakan dengan perjamuan suci ini, akan menjadi buli-buli emas yang berisi mana. Itulah iman yang permanen, suatu. Dan ibadah doa yang besok kita akan laksanakan, suatu ibadah doa
Kalau kita tekuni dalam ibadah doa ini, saudaraku, kita sungguh-sungguh sewaktu-waktu, maka kasih yang permanen itu, ya, dua loh batu itu akan menjadi satu kenyataan. Kasih yang sempurna itu Tuhan juga nyatakan, taruh dalam hati kita. Demikian juga nanti hari Minggu Raya itu merupakan ibadah raya kita, saudaraku. Maka kita juga kita tekuni, saudaraku. Dan sewaktu-waktu nanti akan menjadi isi, yaitu tongkat Harun yang bertunas, berbuah, dan berbuahkan buah badam. Itulah iman, harap, dan kasih, saudara sekalian, yang akan ada, yang menjadi isi dalam gereja Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bosan-bosannya untuk membahas ini, sebab ini penting ketika nanti segala sesuatu tidak ada, saudaraku. Segala sesuatu lenyap, saudaraku, sudah lenyap, saudaraku. Maka yang tinggal hanya 3, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan itu harus menjadi isi dari gereja Tuhan di zaman akhir ini khususnya. Maka lewat ketekunan ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, jadi kita bersyukur, kita terima ibadah ini dengan rasa syukur. Kalau ibadah itu disertakan dengan rasa ucapan syukur, saudaraku, maka akan memberikan manfaat yang besar, akan memberikan suatu kepuasan, akan memberikan satu kelegaan. Ibadah kita harus beda, saudaraku. Ibadah kita harus beda, bukan ibadah yang kita laksanakan oleh karena peraturan-peraturan, saudaraku, tidak. Tapi ibadah yang kita laksanakan oleh karena kita memang merindukan ibadah itu. Ya, karena memang kita merindukan ibadah itu, ya, merindukan ibadah itu. Jadi kalau kita merindukan ibadah itu, saudaraku, maka ibadah itu bukan merupakan suatu beban yang berat buat kita. Dan ini juga menjadi suatu koreksi buatku, saudaraku, untuk supaya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini, saudaraku, bukan sesuatu hal yang memberatkan kita, tapi justru sebaliknya. Sekalipun ini berat, saudaraku, tapi kita terima pelayanan ini dan kita merindukan pelayanan ini, maka Tuhan jua nanti yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Semakin kita rindu untuk firman Tuhan, ibadah, maka Tuhanlah yang akan memberikan suatu kerinduan kepada kita. Dia membangkitkan kerinduan kepada kita untuk kita supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk sekaligus, saudaraku, di hari-hari ini untuk membedakan bagaimana orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini harus beda. Ya, jangan sampai sebaliknya yang kita selalu menggembar-gemborkan tentang ibadah-ibadah, tentang ibadah-ibadah. Kita menggembar-gemborkan tentang 3 macam ibadah yang harus kita tekuni, tapi kenyataannya kita tidak mengalami suatu keobahan apa-apa. Maka justru ini akan memberikan satu kesaksian yang jelek, dan orang akan mengatakan ibadah-ibadah tapi nggak berubah. Ibadah-ibadah tapi kelakuannya, perbuatannya, perkataannya selalu menyakiti orang, menyinggung orang. Jangan demikian. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan ini, dan Tuhan sempat menegur suatu bangsa Israel karena bangsa Israel merasa ibadah itu tidak perlu. Dan di zaman Maleakhi itu begitu keras, Tuhan pakai Nabi Maleakhi itu menyatakan ini. Ya, dia menganggap ibadah itu nggak perlu, mengagungkan Tuhan itu nggak perlu. Ya, dan semua, dan ini sangat tidak baik kepada kita, dan itu sebabnya kesempatan ibadah ini biar kita gunakan dan kita terima dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Coba saya teringat ayat itu dalam kitab Maleakhi, saudaraku, kitab Maleakhi, fasa-fasa yang terakhir, saudaraku, bagaimana orang-orang di zaman itu menganggap ibadah itu tidak perlu, saudaraku, menganggap ibadah itu tidak perlu. Fasa yang ketiga, Maleakhi fasa yang ketiga, ayat yang ke-13 mulai kita akan membaca.
Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya. Perikopnya, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi ini Tuhan melihat betapa bangsa ini, saudara, bicaranya yang dimaksud kurang ajar itu kayak apa, saudara? Tentu pembicaraan yang betul-betul menyakiti hati Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicara akan, ya, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Jadi mereka menganggap bahwa ibadah itu ya sia-sia. Jangan sampai dari kita, selaku anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal ini, ketika Tuhan minta untuk kita beribadah kepadanya, lalu kita mengatakan, wah, ibadah itu membuang-buang waktu. Apalagi ibadah PA begini, pulang kerja capek dan semua. Ini buang waktu, lebih baik saya istirahat dan semua. Ya, jadi menganggap bahwa ibadah itu ya sia-sia. Padahal sesungguhnya, saudara sekalian, kalau ibadah itu diterima dengan rasa ucapan syukur, itu akan memberikan suatu manfaat, memberikan satu kelegaan kepada kita, memberikan satu kepuasan. Kenapa? Sebab ibadah itu ya artinya kita sedang berbakti kepada Tuhan, membuat hati Tuhan itu senang, saudara sekalian. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan lewat ibadah-ibadah ini, saudara sekalian, maka Tuhan pun tidak sulit untuk juga menyenangkan kita. Apalagi di masa-masa sulit, di masa-masa susah, di mana banyak orang susah, saudara sekalian. Tetapi Tuhan bisa menciptakan kebahagiaan itu. Tuhan bisa menciptakan suasana senang sukacita terhadap kita yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, tetapi kenyataannya orang Israel zaman Maleakhi mengatakan adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Sia-sia mereka mengatakan, membuang waktu, membuang biaya, ya membuang tenaga dan macam-macam. Padahal 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 jelas bahwa ibadah itu berguna. Ya, kegiatan jasmani terbatas gunanya. Ya, olahraga itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup sekarang ini. Kalau kita tahu beribadah, tahu kita mencari kerajaan Allah, mencari ibadah, merindukan ibadah, maka Tuhan juga tidak pernah menipu kita. Ya, kalau kita menyenangkan Tuhan, tadi saya mengatakan, maka Tuhan juga akan memberikan sukacita kepada kita. Kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, bisa merindukan ibadah, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan juga bisa membuka jalan, menambahkan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya. Apa itu sekaliannya? Ya, sekalian ini kalau untuk kebutuhan hidup kita, ya, maka kebutuhan kita, ya, maka Tuhan akan cukupkan, akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terutama bukan sekaliannya ini. Sekaliannya itu hanya tambahan saja. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah, bisa merindukan ibadah ini. Ini harus beda. Harus beda. Ada orang mungkin mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah, membuang waktu. Tapi buat kita jangan.
Ini biar mengoreksiku, mengoreksi kita semua, saudaraku. Buat kita jangan. Justru kesempatan ibadah semacam inilah kesempatan untuk kita bertemu Tuhan. Iya, sementara sekarang kita nggak bisa saling bertemu, saudaraku. Ya, ada yang ibadah hanya sekedar untuk ketemu pendeta, ketemu gembala, ketemu teman. Hanya sekedar ya karena saya punya kewajiban, ada pelayanan sebagai seorang imam, sebagai penyanyi, sebagai pemain musik dan semua. Mungkin kita bisa demikian, tapi kalau itu yang terjadi, saudaraku, maka ibadah kita ini kurang ada nilai. Jadi ibadah itu kan tujuannya untuk kita bertemu Tuhan. Bukan bertemu gembala, bukan bertemu pendeta, bukan ketemu teman-teman, tapi kita terutama bertemu Tuhan lewat ibadah itu. Tuhan dia akan menyatakan kehendaknya. Ya, jangan sebaliknya seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi mereka mengatakan rugi. Apa untungnya? Artinya rugi. Ya. Memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Jadi beribadah itu buat mereka rugi. Melayani itu rugi. Jangan. Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tapi sebaliknya, bahwa dalam ibadah ini mengandung satu janji. Baik hidup sekarang ini berulang-ulang saya menyatakan suatu. Tapi tidak mengapa untuk mengingatkan itu. Ya, baik hidup sekarang ini, bahkan masa depan kita yang kita belum tahu, belum lihat, tapi kita percaya bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji. Kemarin kita sampaikan iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita percaya dan ditegaskan oleh firman Tuhan 1 Timotius 4 mengandung janji untuk saat ini maupun yang akan datang. Masa depan kita, kalau kita bisa beribadah, menempatkan diri kita sebagai kehidupan yang merindukan ibadah, maka masa depan kita itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dalam Yeremia, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai, ya, memberikan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan yang merugikan. Ya, ini harus kita fahami betul supaya kita mengerti ini, saudara. Ya, saya lanjutkan. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi luar biasa sikap yang semacam ini. Ini jangan sampai ada. Jadi antara kita meniru sikap yang semacam itu, ya, baik mulai dari pikiran, angan-angan, apalagi sampai perbuatan, jangan, saudara. Ya, jangan. Ya, nanti kita akan tahu akibatnya. Saya akan tunjukkan, ya, seterusnya. Ayat 16, perhatikan. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini orang beribadah. Kalau orang tidak beribadah, sia-sia beribadah. Ya. Orang-orang fasik, mereka katakan, ya, luput juga kok. Nggak apa-apa juga kok. Dia anggap itu tidak apa-apa. Perbuatan-perbuatan yang menentang, yang menyakiti Tuhan itu kita anggap tidak apa-apa. Dia katakan luput juga. Tapi ingat, sewaktu-waktu
apapun yang kita lakukan, mata Tuhan itu sedang tertuju kepada umat manusia, kepada kita. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik atau jahat, itu semua nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya sekarang, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan, dia katakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini orang yang merindukan ibadah. Orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Saudara sekalian, yang menjauhi kejahatan. Ya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba kita lihat. Ya, orang-orang yang beribadah itu, saudaraku, dituliskan dalam Alkitab, saudaraku, ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, ku besar. Jadi orang yang beribadah, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan itu, saudara sekalian, dia menjadi milik kesayanganku sendiri. Luar biasa. Disayang. Seperti seorang ayah, seorang bapak itu menyayang anaknya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi pelayan kita, ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Ya, puji Tuhan. Ya. Dalam puji-pujian tadi mungkin saudara, siapa ya suaranya kok beda? Ya, ini kemurahan Tuhan, saudara kita yang dari Triorejo, dia rindu untuk melayani, ambil bagian. Oke, silakan. Ini namanya Mbak Uli, ya, Mbak Uli, ya, istri dari Mas Dodit, ya. Ini rindu untuk melayani kita semua. Saya mengajak kepada kita semua, ayo, para imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kenapa di saat kita melakukan demikian, saudaraku, Tuhan jelas mengatakan, ya, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi tidak sia-sia melayani Tuhan. Jadi jangan kita katakan ibadah melayani itu sia-sia. Jangan. Dijauhkan dari itu. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ini hal yang luar biasa untuk pendahuluan ini, suatu bagaimana Tuhan mengingatkan pentingnya ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, sementara Tuhan itu masih bisa ditemui. Kemarin dalam ibadah raya saya mengatakan, selama terang itu masih ada, percayalah kepada dia. Percayalah kepada dia. Ya, untuk supaya apa? Terang firman Allah menerangi kehidupan kita. Sehingga ada suatu kebahagiaan, ada sukacita, dan sekaligus dari pihak kita ada sukacita, maka dari pihak Tuhan, Tuhan menyayangi kehidupan kita. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba kita baca kembali itu. Saya teringat ayat itu. Ya, kita baca. Tidak mengapa, kita mengulangi sedikit, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antaramu. Nah, itu hanya Yesus mengatakan.
hanya sedikit waktu lagi terang itu ada padamu. Berarti setelah itu tidak ada terang lagi. Ada saatnya terang itu tidak ada. Ya, dari kalimat ini. Ya, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, jadi ini penekanannya. Selama terang itu ada padamu, yang harus kita lakukan apa? Percayalah kepadanya. Percaya kepada terang itu. Ya, percaya, terima terang itu. Ya, dalam pasal yang lain disebutkan, kalau kita menerima terang, mengikut terang, maka kita tinggalkan kejahatan atau kegelapan, saudaraku. Dan kita akan memperoleh terang itu. Kita lihat di sini, jelas. Ya, percayalah kepadanya, percayalah kepada terang itu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ini sungguh luar biasa. Kita percaya kepada terang, kita mengikut terang, kita ya tujuannya untuk supaya kegelapan itu tidak menguasai. Sebab kalau sampai kegelapan itu menguasai, bagikan bumi yang gelap gulita ini, ya, gelap gulita ini menunjuk ya, sekarang ini juga gelapnya dunia ini dengan dosa kejahatan yang betul-betul merajalela di hari-hari ini. Gelap ini juga menunjuk kegelisahan, menunjuk stres, ya, menunjuk tidak ada masa depan. Jadi kegelapan semacam itu, sebabnya ayat mengatakan dia katakan supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, perhatikan, kalau kita tetap berjalan menjalani kehidupan dengan cara yang gelap, kehidupan yang berdosa tetap kita pertahankan, kehidupan yang menganggap ibadah sia-sia tetap kita pertahankan, dan kita tidak mau berubah, tidak mau tinggalkan kejahatan. Sebab barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Hidup yang tanpa ada tujuan. Itulah orang yang hidup dalam kegelapan itu. Hidup yang tanpa tujuan, dan tujuan yang pasti, kehidupan yang hidup dalam kegelapan itu pasti masuk dalam kegelapan yang kekal. Itulah penghukuman Allah. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus dia mengatakan, ya, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Artinya percaya itu kita menerima terang itu. Ketika Tuhan itu menciptakan terangnya, benda-benda penerang itu, biar kita terima benda penerang itu. Matahari, bulan dan bintang kita terima untuk menerangi bumi. Kita terima kasih-Nya. Kasih-Nya Allah Bapa kita terima. Ketebusan dari anak Allah kita terima dan bentuk firman-Nya. Kita terima juga Roh Kudus-Nya. Allah Tritunggal dan pribadi Tuhan Yesus Kristus kita terima sepenuhnya. Ini saya lanjutkan, saudaraku. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Terimalah, ya, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kenapa?
Sebab terang itu membuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Atau kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Menjadi kehidupan yang benar di hadapan Allah. Baik, terang itu bisa dilihat, perbuatan kebaikan yang dilihat orang. Injil Matius mengatakan untuk supaya nama Allah itu dipermuliakan. Menjadi kesaksian, menjadi anak-anak terang. Ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Sehingga saudara sekalian, kita menjadi kehidupan yang betul-betul kehidupan yang ada tujuan, menjadi anak-anak terang, ya, yang menjadi kesaksian. Jangan pertahankan kegelapan itu. Jangan. Saya memberikan suatu contoh kehidupan yang dalam kegelapan, dan Tuhan menolong dan Tuhan pakai dia, yaitu Saulus sebelum dia Paulus. Bagaimana hatinya yang gelap itu, yang jahat itu, ingin menghabisi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia mendapat surat penuh, ya, mendapatkan perintah atau surat penuh, surat kuasa, ya, untuk menghabisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini hatinya sudah diliputi dengan kejahatan, sekalipun dia adalah seorang ahli Taurat yang tidak bercacat, katanya, dia katakan. Tapi ternyata hatinya nggak dirubah oleh Tuhan. Ibadah itu hanya merupakan suatu kebiasaan. Ibadah itu hanya sebagai suatu kewajiban saja. Sehingga dia tidak mengalami satu keobahan sama sekali. Sekalipun dia menjalankan hukum Taurat dengan tidak bercacat, tetap dia berniat untuk menghancurkan, ya, merusak, bahkan mengganggu, bahkan membunuh orang-orang percaya. Contohnya Stefanus, atas seizin Saulus saat itu, sampai orang membunuh itu. Saulus melihat saat itu, ada di sana saat itu. Tapi kita lihat orang yang gelap itu, ya, orang yang gelap semacam Saulus itu, dia menerima terang, cahaya, terang dari langit itu, cahaya Tuhan. Dan terang itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Dan dia bertanya, siapa engkau, Yesus? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Menganiaya anak-anak Tuhan itu sama dengan menganiaya Yesus. Tapi kemurahan Tuhan berlaku untuk Saulus saat itu, dalam kegelapan hatinya yang penuh dengan kebencian itu, ya, dia mendapatkan terang dari Tuhan. Sinar terang dari langit itu, cahaya itu menyinari dia. Dan pada akhirnya Saulus ini dipakai oleh Tuhan dan namanya berubah menjadi Paulus, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul khususnya dari bangsa kafir kita ini. Kita banyak belajar dan membaca buku-buku tulisan dari Rasul Paulus ini, tapi kita bisa melihat masa lalunya. Kalau nggak ditolong oleh Tuhan, betul-betul dia akan membunuh, akan memburu dan membunuh orang-orang Kristen saat itu. Tapi Tuhan itu baik. Ketika Ananias berdialog sama Tuhan, dia katakan, Tuhan perintahkan Ananias ini untuk supaya bisa bertemu, mendoakan Saulus ini. Dia pun juga protes tentang orang ini, Tuhan.
Atau lebih baik kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya. Tidak usah semua dibaca satu. Ya, saya akan tunjukkan betapa ya terang itu menerangi, memancar, yang menerangi hati Saulus waktu itu. Pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Kita loncat-loncat aja. Nanti saudara bisa membaca sendiri kisahnya itu dalam pasal 9 seluruhnya. Ya. Pasal 9 seluruhnya ya. Dibaca. Ayat yang ketiga kita baca. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, ketika sudah dekat kota itu, atau lebih baik kita baca ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ini jelas. Dia berkobar-kobar bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk beribadah, tapi berkobar-kobar hati, ya, berkobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid. Ini luar biasa nih hati ini, Saulus saat itu, berkobar-kobar hatinya dalam kebencian gelap kulita. Ya, mata hatinya gelap, bagaikan bumi yang gelap, yang perlu benda penerang itu, ya. Ia menghadap imam besar, ya, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, perhatikan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di saat itu Saulus dia melakukan itu. Dan kegelapan hatinya penuh dengan kebencian. Ya, dia merasa mungkin terganggu dengan munculnya agama atau keyakinan baru yang dibawa oleh Yesus ini. Hingga banyak orang percaya kepada dia, akhirnya posisinya macam-macam lah. Macam-macam. Tapi betapa Tuhan itu terhadap orang yang semacam Saulus saat itu, berkobar-kobar untuk memburu orang-orang Kristen, bahkan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang dialami oleh Saulus ini, yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kegelapan ini, saudara. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kita lihat. Cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya itu menerangi dia. Bagaikan matahari itu menerangi bumi ini di siang hari. Bulan menerangi bumi ini di malam hari. Dan bintang-bintang itu dan begitu indah itu menerangi. Ya, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya dari langit, cahaya dari langit itu mengelilingi dia. Dan dari langit itu, ya, terdengar suara, dia mendengar suara. Ya, berkata kepada Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini suara yang dia dengar. Secara fisik dia tidak menganiaya Tuhan. Secara fisik dia langsung ya menganiaya, mengancam, bahkan membunuh orang-orang pengikut Yesus. Tetapi kita bisa melihat dari apa yang diucapkan Tuhan ini berarti menganiaya anak-anak Tuhan itu, menyakiti anak-anak Tuhan itu, sama dengan kita menyakiti, sama dengan menyakiti Tuhan sendiri. Buktinya dia katakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya,
dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 Ratu, sebelum membenci kamu, dia sudah membenci aku. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam Kisah Rasul ini. Dia katakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Maka dalam Injil Yohanes, sebelum dunia ini membenci kamu, dia lebih dulu membenci aku. Saudara sekalian, mengapakah engkau menganiaya aku? Tapi kita lihat dalam percayanya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu. Dan seterusnya, saudaraku. Maka Tuhan berbicara kepada Ananias, saudaraku. Ya, coba kita baca ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ini luar biasa jawaban ini. Ini memberikan contoh kepadaku ketika, Ananias, ini aku Tuhan. Dulu kami diajar di asrama sebagai siswa. Ya, kalau dipanggil apa? Hanya ada jawaban satu, ya Om. Si suruh ini, ya Om. Suruh itu, ya Om. Gak ada kata-kata lebih dari itu. Ya, nampaknya guru-guru kami mengajarkan ini. Firman Tuhan. Ya, dia katakan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, sekarang dia berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan juga berbicara kepada Saulus. Dia berdoa dan pelinganya dia juga melihat seorang yang datang untuk juga menumpangkan tangan supaya dia bisa melihat lagi. Ketika Tuhan bicara kepada Ananias, Ananias tidak jawab. Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Jadi Ananias sebagai hamba Tuhan juga dia mendengar, dia melihat bagaimana Saulus ini. Dia sedang giat-giatnya untuk mencari orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, jadi tidak heran kalau Ananias memberikan jawab demikian kepada Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, maksudnya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan itu berkuasa. Sepanjang kehidupan itu mungkin gelap, punya rencana jahat, apapun juga. Sepanjang dia mau menerima terang. Segelap hati Saulus saat itu. Sepanjang dia mau menerima cahaya yang dari langit itu. Menerima Yesus sebagai sang terang itu.
menerima firman Allah yang ada terang itu, sang terang yang sedang datang itu untuk menerangi, maka apapun keadaan, seburuk Saulus sekalipun, Tuhan bisa robah dia. Tuhan bisa robah dia. Dia katakan, ya pergilah, sekalipun ada sanggahan dari Ananias begini tentang Saulus orang ini, tapi tetap saja Tuhan mengatakan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya, dan setelah dia berkegiatan. Sekarang setelah dia dicelekkan oleh Tuhan, dia menerima Tuhan dan dicelekkan, matanya dibuka oleh Tuhan ketika dia menerima terang itu. Saudara sekalian, terang firman Allah dan Roh Kudus itu membuka hati dia. Maka mulai saat itu dia melihat dan dia menjadi kuat kembali. Dan mulai saat itu juga, kalau kita membaca nanti ayat 19 dan seterusnya kisahnya ini, Paulus luar biasa. Dari kegelapan, dipanggil dari kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Kenapa menuju terang ajaib? Karena dia menerima terang itu, dan dia berani tinggalkan kegelapan itu untuk menerima terang ini, untuk dipakai oleh Tuhan. Ini Saulus, pengalaman Saulus yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kepada kita sekarang bangsa kafir, sama kalau Paulus ini, Saulus ini sebelum dia Paulus adalah orang Israel dari suku Benyamin. Ya, dia diajarkan dalam hukum Taurat oleh Gamaliel guru besarnya. Dan dia katakan dia tidak bercacat dalam melakukan peraturan hukum Taurat itu. Tapi ternyata toh hatinya tetap gelap, buktinya hatinya berkobar-kobar untuk mencari, bahkan ingin menyakiti, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kegelapan itu menyelimuti. Tapi Tuhan bisa robah hati Paulus ini, Saulus ini, dan akhirnya nanti Tuhan gantikan nama Paulus untuk dipakai Tuhan dengan heran. Dan Tuhan sudah menentukan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Tuhan yang memimpin, yang menentukan, yang memakai dia sampai akhir hidupnya. Sampai dia mengatakan, darahku sudah siap untuk dicurahkan sebagai persembahan. Aku sudah masuk dalam pertandingan dan sudah sampai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran itu. Ini kesaksian dari seorang Saulus. Tuhan pakai luar biasa setelah dia menerima terang itu, cahaya terang itu yang dari langit itu. Untuk sekarang bagi kita adalah ketika kita menerima terang firman Allah dalam urapan Roh Kudus, khususnya kita bangsa kafir. Kalau Tuhan Yesus bisa memakai Saulus, maka Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita. Yang beberapa waktu yang lalu saya sudah banyak menjelaskan di Efesus pasal 2 ataupun di Roma pasal 11, kita bangsa kafir yang tidak punya bagian apa-apa.
tidak punya bagian apa-apa. Ya, sama sekali tidak ada bagian apa-apa. Tidak ada janji apa-apa. Tapi justru Tuhan memanggil kehidupan kita dari kehidupan yang gelap itu. Dari kehidupan yang tadinya tidak dikasihani. Tidak ada janji apa-apa. Maka ulang-ulang saya mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Maka Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan, ini berterima kasih. Bukan sia-sia apa yang kita lakukan. Bukan membuang waktu, bukan membuang harta. Jangan kita bersikap seperti bangsa Israel di zaman Maleakhi, jangan. Biar kita menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang disayang oleh Tuhan. Seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya. Bila kita menempatkan diri semacam itu, di hari-hari ini, coba di hari-hari ini kita mau lari kemana? Justru saatnya di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit, yang serba kesulitan yang begitu hebat luar biasa ini, yang paling tepat kita menempatkan diri sebagai kehidupan yang disayang oleh Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Kehidupan yang mau menerima ibadah. Kehidupan yang mau menerima terang firman Allah, urapan Roh Kudus ini. Yang terutama akan bisa mengobatkan kehidupan kita. Milik kehidupan yang penuh pengharapan. Orang yang tetap tinggal dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Artinya tidak ada tujuan hidup. Tapi sebaliknya kita, bangsa kafir yang tadi saya katakan, tidak ada janji, tidak ada apa, apalagi firman Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan bisa memanggil kehidupan bangsa kafir, bagikan kehidupan dari gelap, kehidupan yang gelap dibawa oleh Tuhan untuk menuju terang yang ajaib. Dibawa oleh Tuhan yang tadinya tidak dikasihani, jadi kehidupan yang dikasihani. Dari kehidupan yang jauh, Tuhan bisa mendekatkan kita. Lebih dari semuanya itu, Tuhan menjadikan kita seorang imam, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan, yang kita disebut bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Ini tidak mengapa ulang-ulang kita baca sekali. Kembali mengingatkan kita 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 lebih dulu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, artinya kita hidup dalam kegelapan, orang yang banyak masalah, gelap, ya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan itu luar biasa. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba kita lihat. Seperti Saulus, hatinya berkobar-kobar dalam kebencian, hatinya gelap. Saudara sekalian,
Tapi Tuhan justru memilih dia. Tapi sekarang kepada kita, bangsa kafir, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba kalau kita cermati dari ayat-ayat ini tunjukkan kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini rasanya kita, Tuhan kok bisa saya ini bisa disebutkan Tuhan semacam itu, bangsa yang tidak ada janji apa, tidak ada ketentuan apa-apa, yang jauh, yang tidak dikasihani. Kok sekarang Tuhan yang mengatakan lewat Rasul Petrus ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Coba, ini firman Tuhan mengatakan janji untuk bangsa kafir kita ini. Ya, kita Saulus saat itu, ya, sekalipun demikian dia adalah seorang ahli Taurat dan tahu tentang hukum Allah. Nah, kita ini penyembah berhala. Kalau orang yang punya hukum Taurat bisa jahat semacam itu, bagaimana kita? Bagaimana gelapnya hati kita, jahatnya kita ini dari bangsa kafir ini. Tapi Tuhan bisa merubah hati Saulus saat itu jadi Paulus. Maka Tuhan juga bisa mengatakan, kamu bangsa terpilih, imamat rajani. Orang-orang siapa imamat rajani? Orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani, yang ambil bagian dalam tugas pelayanan dan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya kita semua ini sesungguhnya imam-imam. Siapa dia? Orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu adalah seorang imam. Tapi kita seringkali mengatakan, imam-imam kan yang menyanyi, yang pujian, yang khotbah, yang main musik. Saya kan bukan jemaat. Tidak. Kalau kita bisa melihat dalam Wahyu pasal pertama ayat yang kelima, seorang imam itu seorang yang melayani, adalah orang yang ditebus oleh darah Yesus. Siapapun kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dia itu adalah seorang imam yang tugasnya juga melayani. Melayani itu bukan hanya menyanyi, bukan hanya main musik, bukan hanya khotbah. Banyak bidang yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sebetulnya kita mendengar itu malu, Ustaz. Tapi karena Tuhan yang melayakkan kita dengan menyebut bangsa yang kudus. Kenapa bangsa yang kudus? Yaitu bangsa yang sudah ditebus oleh darah, sudah mengalami pembenaran, sudah mengalami penyucian, sehingga menjadi kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi tidak dibedakan lagi. Bukan hanya Israel secara jasmani adalah miliknya Allah. Memang iya, dia miliknya Allah menurut janji. Tapi kepada kita, milik Allah ini oleh karena kita percaya, oleh karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kita disebutkan menjadi miliknya sendiri. Ya, menjadi kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Paulus. Kepada dia aku akan menunjukkan, aku akan memakai dia menjadi alatku. Bagi Tuhan apa yang sulit?
Bagi Tuhan apa yang sulit? Asal kita mau. Saulus mau, dan dia dipakai Tuhan. Dan Tuhan juga tentukan akhir hidupnya pun akan banyak mengalami penderitaan-penderitaan oleh karena namaku. Dan dia tadi saya mengatakan akhirnya dari darahku siap untuk dicurahkan sebagai persembahan, dan kematianku sudah dekat. Saudara sekalian, ini pengakuan. Maka kepada kita, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, menjadi saksinya Tuhan, dipakai oleh Tuhan seperti Saulus, seperti Rasul Paulus. Setelah dia menerima cahaya terang yang bersinar itu, yang menyatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Ya, Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan ingatkan kepada kita. Nah sekarang, kalau Tuhan itu sudah memilih kita, menjadikan kita imamat, menjadi bangsa yang kudus, punya kepunyaan Allah sendiri, jangan kita lupa kita punya tugas. Tugasnya apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari, untuk menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu sudah bekerja untuk kita. Dalam kesaksian Paulus waktu saat dia dihadapkan di pengadilan, dia bersaksi tentang pengalaman pertama dia terima Yesus itu. Dia saksikan semua, dia menceritakan semua. Saulus dan Paulus saat itu setelah dia bekerja dan akhirnya dia ditangkap dan diadili, dia menceritakan bagaimana sang terang cahaya itu dia terima dan seterusnya. Di sini dalam 1 Petrus ayat 2 memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang kita saksikan. Ini perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita, setiap pribadi kita, sekali, untuk kita bisa memberitakan. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak bisa bersaksi, sulit untuk kita bersaksi tentang Yesus. Tapi setidaknya kita bisa menunjukkan, ini loh, dulu aku gelap, sekarang terang yang ajaib. Artinya perjalanan kehidupan kita itu menjadi suatu kesaksian. Firman itu hidup dan menghidupi kehidupan kita. Ini hasil dari terang firman Allah. Seperti Tuhan itu menerangi bumi ini, seperti firman Tuhan dan urapan Roh Kudus menerangi hati manusia ini, untuk supaya terang itu bisa dilihat orang. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan kehebatan kita, bukan luar biasanya kita, bukan. Tapi karena Tuhan yang sudah bekerja, dan karena Tuhan yang sudah mengerjakan hati kita, dan kita diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari sampai sewaktu-waktu, betul-betul nanti kita akan ditampilkan
seperti seorang wanita yang berpakaian matahari, ya, berpijakan bulan, dan bermahkotakan 12 bintang di atas kepala. Terang sempurna itu akan ada dalam kehidupan kita. Terang kasihnya ada pada kita, menjadi karakter dalam kehidupan kita. Penebusannya tanda dari kita, dan karunia karena Roh Kudus, urapan Roh Kudus itu menyatu dalam kita. Ini yang Tuhan inginkan. Tanda besar di langit. Itulah penampilan dari gereja sempurna. Penampilan dari mempelai wanita Tuhan. Penampilan dari tubuh Kristus untuk menunggu sang kepala itu, Kristus itu, untuk tinggal di atas tubuh dan menyatu dengan Tuhan dan tidak terpisahkan dengan Tuhan. Tubuh dan kepala menyatu dan tidak akan terpisahkan lagi. Puji Tuhan. Biar kiranya, ya, kehidupan kita di hari-hari ini lewat terang firman Allah dan urapan Roh Kudus ini dan kasihnya ini, kita selalu dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sampai nanti akhirnya kudus seperti Dia kudus, bahkan sempurna seperti Dia sempurna. Kita memang tidak mampu. Kita hanya manusia biasa yang juga banyak ditandai kelemahan. Tapi firman Allah dan urapan Roh Kudus dan kasihnya ini sanggup untuk menolong kita bagaikan cahaya yang dari langit itu menyinari hati Saulus, menolong Saulus menjadi Paulus dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kepada kita. Kita serahkan kepada kita, kepada Tuhan. Kita terima Dia ketika Dia datang sebagai firman Allah, datang dalam firman-Nya, urapan Roh Kudus kita terima untuk menyucikan hati kita, mengkuduskan. Puji Tuhan. Mari, di hadapan kita ada perjamuan suci, ada tubuh dan darah Kristus satu, untuk memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, untuk supaya tetap kudus, tetap benar kudus, dan Dia akan datang untuk menyempurnakan kita. Kita lakukan dari pujian dari buku NR 1. Pujian dari buku NR nomor 217, Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan untuk kita terima perjamuan suci. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Terus surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah
kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan, kemampuan, dan sanggup untuk menolong kami Tuhan, untuk supaya di hari-hari ini lewat firman dan urapan Roh Kudus dan kasih-Mu senantiasa menyucikan kami, mengkuduskan kami sampai sewaktu-waktu kami bisa kudus, bahkan sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Hanya Engkau yang maha benar, Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha sempurna, yang mampu untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih, biarlah lewat tubuh dan darah-Mu juga kami boleh tertolong Tuhan. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan suci ini Tuhan. Sebelum kami nikmati, sebelum kami bersekutu, Tuhan ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Mungkin Tuhan melihat hati kami yang seringkali mengatakan ibadah pelayanan itu sia-sia, ibadah melayani itu membuang waktu. Tuhan ampuni kami. Dan sekarang Tuhan kami menyadari bahwa ibadah dan pelayanan sangat penting Tuhan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan Engkau. Sebab Engkau sudah memilih kami sampai kami bisa menjadi milik-Mu, untuk supaya di hari-hari ini Tuhan kami boleh melayani, boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan persiapkan ya diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Ya, kalau kita sudah siap dan kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Ya, bagi kita yang sudah siap, sudah mempersiapkan diri, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Perjamuan suci ini bukan obat. Ini adalah kuasa Tuhan, lebih daripada obat. Tapi jika kita mau menerima darahnya Kristus ini,
maka darah Kristus juga sanggup untuk menjamah sakit penyakit apapun yang sedang yang kita derita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Kita katakan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Engkau yang maha kudus. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk ibadah, untuk pelayanan malam hari ini Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan tetapkan berkat-Mu dalam hati kami untuk menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Tetap Tuhan memberikan hati kami yang berkobar-kobar untuk dalam kegelapan, bukan berkobar-kobar dalam kejahatan, tapi berkobar-kobar untuk beribadah, untuk melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah PA sore malam hari ini. Saya merasakan diberkati Tuhan, banyak Tuhan mengingatkanku. Kiranya ini juga berlaku untuk kita semua, untuk sudah di hari-hari ini ibadah kita dibaharui oleh Tuhan ketika kita menerima terang firman Allah dan urapan Roh Kudus. Pasti Tuhan memperbaharui pikiran hati kita dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau kita bisa mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan, Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Jadwal ibadah kita, saudaraku, besok kita ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku, yang akan disiarkan nanti 5:30 sore tepat. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Dan kembali ibadah raya hari Minggu, yaitu tanggal 28 Februari, ya juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Juga PA semacam ini, jam yang sama. Kita doakan, ya kita merindukan ibadah-ibadah, merindukan melayani yang sudah ingin melayani, ingin menyanyi, ingin mengisi. Mari silahkan, silahkan. Ya, mungkin ada anak-anak yang bisa main musik atau apa diiringi, ya kirimkan kepada kami. Ya, nanti bisa menyampaikan kepada Mas Didit Kris supaya diaturkan, ya, sebab Mas Didit Kris yang mengatur jadwal dari ya musik ini, saudara. Bagi saudara yang merindukan, kami senang untuk kita melayani Tuhan bersama-sama. Tetap dalam koordinasi supaya nanti tidak tumpang tindih. Ini yang kita bisa sampaikan. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Situasinya masih semacam ini. Ya, dan saya pun juga di kantor, di Johor, juga seminggu hanya masuk 2 kali. Seminggu, Selasa dan Jumat, itu jadwal saya masuk, dan selebihnya itu gantian. Ya, situasi yang belum kondusif sekarang ini, kita yang terpenting adalah kita ya, berdoa, ya, meminta kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita semua. Nanti kita berdoa juga untuk ibadah-ibadah kita, berdoa untuk kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya sedang jemaat Tuhan ini ditolong oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu untuk perhatian, lawatan, dan juga berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami Tuhan.
biarlah tersimpan dalam hati kami, memberkati kami, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu juga yang menjadi kerinduan hatimu untuk kehidupan kami semua, untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih luar biasa berkat-Mu pada sore malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami, seluruh sidang jemaat-Mu di GKGM, di Triorejo, maupun di Pondok Chandra, di Gunung Sari, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, biar pemeliharaan-Mu tetap nyata, perlindungan-Mu tetap nyata, dan juga Tuhan, lawatan-Mu juga menjadi nyata bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Ya Tuhan yang menolong, menjamah, yang lemah dikuatkan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan secara sempurna dan bisa beraktivitas kembali. Yang jemaat dalam masalah dan persoalan, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, biar Tuhan juga menolong. Yang sedang mencari kerja, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, dimanapun mereka berada, Engkau juga ada di sana. Engkau melawat, Engkau menjaga, Engkau melindungi semua. Terutama Engkau Tuhan membuka hati mereka untuk sebuah sidang cuma boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan-Mu yang akan segera datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari, dan Engkau sudah memberkati kami semua, menolong kami semua. Kami juga menyerahkan ibadah-ibadah kami, Tuhan, sepanjang minggu ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan memberikan firman Allah kepada kami semua, memberikan kami untuk senantiasa merindukan Engkau lewat ibadah-ibadah, lewat firman Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, di hari-hari ini bangsa kami sedang juga bergumul berjuang Tuhan, untuk supaya selekasnya pandemi ini berlalu, tapi bukan kehendak kami. Pasti Engkau berkehendak untuk kami, untuk mengatur segala sesuatunya, terutama memakai pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kemampuan yang dari Tuhan untuk bisa mengatur semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala halangan rintangan baik yang mengganggu bangsa kami, yang mengganggu gereja-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Shalom, puji Tuhan.